Materi untuk hari ini itu tentang program linier. Program linier itu apa sih teman-teman? Mungkin udah ada yang pernah belajar dulu ya waktu sekolah, waktu SMA tentang program linier. Program linier ini adalah suatu metode matematika ya untuk mengoptimumkan tujuan tertentu. Mengoptimumkan di sini artinya dia bisa memaksimumkan atau meminimumkan. Contohnya memaksimumkan, misalkan memaksimumkan keuntungan. Jika seseorang punya modal sekian, kemudian kapasitas produksi untuk barang sekian, dia mau memaksimumkan keuntungan, itu kira-kira alokasi sumber dayanya itu seperti apa gitu ya. Mengoptimumkan di sini adalah memaksimumkan atau meminimumkan. Meminimumkan di sini bisa contohnya bagaimana untuk meminimumkan kerugian tertentu gitu ya, dengan beberapa kendala atau sumber daya yang terbatas gitu ya. Suatu metode matematika untuk mengoptimumkan tujuan tertentu. Nah, tujuannya di sini bisa keuntungan, kerugian, dan lain-lain gitu ya. Dengan mengalokasikan sumber daya yang terbatas. Contohnya teman-teman mau bikin kue, misalkan teman-teman mau bikin 2 jenis kue, ada kue putu ayu mungkin dengan kue donat ya. Nah, kue putu ayu dia butuh untuk bikin satu kue, misalkan satu adonan kue gitu ya. Satu adonan kue butuh 0,5 kilogram terigu misalnya. Terus untuk bikin satu adonan donat butuh 1 kilogram terigu misalnya. Lalu teman-teman punya terigunya ini hanya 5 kilo. Nah, misalkan teman-teman cuma punya terigu ini 5 kilo. Terus untuk bikin putu ayu butuh gula pasir misalkan 200 gram. Kalau untuk bikin donat misalkan 300 gram. Teman-teman cuma punya gula pasirnya itu 3 kilo misalkan, 3 kilogram. Nah, bagaimana teman-teman mengalokasikan berapa kita harus membuat kue putu ayu, berapa kita harus membuat donat, sehingga nanti ketika kita jual, misalkan kita jual putu ayunya dengan harga sekian, donatnya dengan harga sekian, sehingga ketika kita jual, kita akan mendapatkan keuntungan yang maksimum. Nah, itu adalah salah satu contoh penerapan program linier untuk maksimumkan keuntungan. Jadi sumber dayanya terbatas. Kita tadi cuma punya 5 kg tepung terigu gitu ya, dengan 3 kg gula pasir. Nah, bagaimana kita mengalokasikan? Kita mau bikin kuenya ini masing-masing berapa sih gitu, supaya keuntungannya maksimum gitu ya. Ini dengan mengalokasikan sumber daya yang terbatas. Nah, untuk materi tentang program linier ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. Yang pertama, kita harus bisa membuat pemodelan matematikanya dari kasus yang akan kita optimumkan gitu ya. Kemudian setelah kita membuat model matematikanya, kita akan melakukan penggambaran dari grafiknya. Jadi kita gambar grafiknya itu seperti apa, grafik dari modelnya. Kemudian setelah kita gambar grafik, kita tentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Jadi maksudnya daerah himpunan penyelesaian itu, misalkan ini ada daerah segini. Ini tadi jumlah kue putu ayu, misalkan ini putu ayu ya. Yang ini donat. Yang ini donat. Kue putu ayunya sekian, misalnya ini 50, yang ini 30 donat. Nah, ini masih masuk di dalam daerah penyelesaian. Ini namanya daerah penyelesaian.
daerah himpunan penyelesaian. Jadi berapapun kombinasi yang ada di dalam daerah himpunan penyelesaian ini, dia selalu memenuhi kendalanya. Maksudnya adalah berapapun kombinasi yang kita ambil di sini, misalkan di sini 60 kue putu ayu dengan 40 lah, anggaplah 40 donat, dia masih ada di dalam himpunan penyelesaian ini. Berarti dengan kombinasi segitu, sumber daya kita, tepung dengan gula kita itu masih cukup untuk bikin sebanyak kombinasi ini, sebanyak 60 putu ayu dan 40 donat, atau sebanyak 50 putu ayu dan 30 donat gitu ya, ketika dia ada di dalam daerah himpunan penyelesaiannya. Jadi berapapun pasangan yang ada di sini ya, kombinasi berapa putu ayu, berapa donat, itu sumber daya kita, tepung terigu dan gula kita itu masih cukup ya. Tapi kalau udah di luar sini, nah itu bisa jadi tepungnya nggak cukup, atau gulanya nggak cukup, atau dua-duanya nggak cukup untuk bikin donat dan putu ayu ya, kalau di luar dari daerah himpunan penyelesaiannya. Nah itu nanti kita akan belajar bagaimana menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Kemudian menentukan titik optimum. Nah di dalam daerah himpunan penyelesaian ini kan ada banyak titik ya, bisa 50 putu ayu dan 30 donat, dia masih masuk ya, masih cukup terigu dengan gulanya untuk bikin 50 putu ayu dan 30 donat, atau 60 dan 40 masih cukup. Nah tapi kan kita nggak tahu berapa sih kombinasi sebenarnya yang paling optimum supaya keuntungannya itu bisa maksimum gitu ya. Berapa sih kombinasi sebenarnya yang harus kita bikin supaya keuntungan kita itu bisa yang paling maksimum banget gitu. Nah ini disebut dengan titik optimum. Nah kita juga akan belajar bagaimana menentukan titik optimumnya, berapa kita harus bikin putu ayu, berapa kita harus bikin donat supaya keuntungannya itu paling gede. Oke, yang pertama tentang pemodelan matematikanya nih dari kasus yang kita punya. Pemodelan matematika ini secara sederhana ini adalah bagaimana cara kita memandang suatu masalah, tapi kita rumuskan ke dalam persamaan atau pertidaksamaan matematika. Nah, contohnya seperti ini. Diketahui 3 buku itu harganya, di sini harga 3 buku dan 5 pensil. Ini bukunya ada 3, pensilnya ada 5, itu harganya 35.000. Lalu harga 2 buku dan 3 pensil itu 23.000. Nah, kita diminta untuk membuat model matematikanya seperti apa. Ini kalau dibuat ke dalam bentuk persamaan matematika seperti apa. Oke. Yang pertama kita misalkan dulu. Di sini kan ada 2 ya, ada buku dan pensil. Nah, kita misalkan buku, banyaknya buku ini sebagai variabel X. Kemudian banyaknya pensil ini sebagai variabel Y. Diketahui harga 3 buku. 3 buku berarti X, 3X ya. Bukunya ini ada 3, berarti 3X. Kemudian pensilnya ada 5. 3X ditambah 5Y harganya adalah 35.000. Kemudian 2 buku dan 3 pensil berarti 2X ditambah 3Y sama dengan 23.000. Nah, ini adalah model matematika dalam bentuk persamaan ya. Ini kan harganya sama dengan, berarti model matematikanya itu dalam bentuk persamaan. Kalau pertidaksamaan gimana modelnya? Nah, ini nanti kita bahas. Oke, dalam pemodelan atau dalam program linier ya, itu ada yang namanya fungsi tujuan dengan fungsi kendala. Fungsi tujuan ini adalah fungsi yang kita ingin cari nilai optimumnya. Contohnya tadi adalah keuntungan ya. Kita mau mencari berapa keuntungan optimum, berapa keuntungan maksimum. Berarti fungsi tujuannya adalah fungsi laba atau fungsi profit, fungsi keuntungan. Kemudian fungsi kendala, kalau fungsi kendala ini adalah keterbatasan sumber dayanya. Artinya yang harus kita penuhi. Ada kendala yang harus kita penuhi. Contohnya tadi kita punya
tepung terigu itu cuman 5 kg dan gula pasir cuman 3 kg. Nah, berarti itu adalah kendalanya di situ. Kita bisa membuat sebanyak apapun kue itu, kue putu ayu dan kue donat, asalkan masih ada terigu dan gula yang bisa untuk membuat kue itu, asalkan masih masuk gitu ya. Jangan sampai kita mau bikin sekian tapi gulanya nggak cukup atau terigunya nggak cukup, itu artinya kendalanya tidak terpenuhi. Nah, itu disebut dengan fungsi kendala. Di sini karena kita belajarnya adalah pemrograman linear, maka fungsi tujuannya ini juga berbentuk linear dan fungsi kendalanya ini juga berbentuk linear. Fungsi kendala itu bisa berbentuk persamaan atau ketidaksamaan ya, tetapi kalau fungsi tujuan ini bentuknya adalah persamaan. Nah, contohnya di sini ada gambar kue manis. Kue manis harganya 15.000 satu slice-nya ya. Kemudian ada kue asin. Kue asin satu potongnya itu harganya 10.000 dijual. Untuk membuat kue manis butuh 200 gram tepung terigu dan 25 gram mentega. Kemudian untuk membuat kue asin butuh 100 gram tepung terigu dan 50 gram mentega. Tapi kita cuma punya persediaan tepung terigunya itu 3 kg dan menteganya itu 1,05 kg. Nah, kita diminta untuk membuat model matematika yang sesuai untuk memaksimumkan pendapatan. Berarti kita di sini akan membuat fungsi tujuannya itu seperti apa dan fungsi kendalanya itu seperti apa. Oke. Karena di sini untuk memaksimumkan pendapatan, berarti fungsi tujuannya nanti adalah fungsi pendapatan ya. Fungsi pendapatan atau revenue function, fungsi pendapatan. Memaksimumkan pendapatan. Oke. Sebelumnya di sini kan ada dua jenis kue. Di sini kan ada dua jenis kue, yaitu kue manis dan kue asin. Berarti kita bisa misalkan di sini kue manisnya itu sebagai X dan kue asinnya ini sebagai Y. Jadi kita punya dua buah variabel dalam X dan Y, yang mana X-nya ini menunjukkan banyaknya kue manis dan Y adalah banyaknya kue asin yang diproduksi ya, atau yang terjual. Kemudian, kita bikin tabel seperti ini untuk memudahkan kita dalam membuat pemodelannya. Di kolom pertama, kita bikin jenis kuenya. Jenis kuenya apa aja? Ada kue manis dan kue asin. Kue manis ini dia dalam X ya. Yang ini kue asin dalam Y gini. Kemudian tepung terigu. Nah, tepung terigu diisi. Di sini isinya adalah di sini kan kue manis. Kue manis ini butuh tepung terigu berapa gram? Oke, karena di sini dalam gram ya. Jadi kita tulisnya dalam gram nanti satuannya. Jadi nanti untuk sediaannya semuanya kita ubah dalam gram. Untuk membuat kue manis butuh berapa gram tepung terigu? Di sini butuh 200 gram tepung terigu. Nah, kita isi di sini 200. Kemudian untuk membuat kue manis butuh 25 gram mentega. Kita isi di sini 25. Harganya berapa? Harganya kue manis adalah 15.000. Kita isi di sini 15.000. Kemudian untuk kue asin butuh 100 gram tepung terigu, maka kita isi di sini 100, butuh 50 gram mentega, isi di sini 50, harganya adalah 10.000. Lalu di baris persediaan, tepung terigu persediaannya berapa? 3 kg. 3 kg ini sama dengan 3.000 gram. Kita isi di sini 3.000. Kemudian menteganya ada 1,05 kg. Maka di kolom mentega kita isi di sini 1,05 kg atau dibawa ke gram, jadinya 1050 gram ya.
Oke, kita sudah selesai mengisi tabelnya. Nah, dari sini ini akan membantu kita ya untuk memudahkan kita membuat bagaimana sih modelnya. Oke, yang pertama untuk fungsi tujuannya dulu. Untuk fungsi tujuannya tadi kan adalah maksimum pendapatan ya, teman-teman. Untuk memaksimumkan pendapatan berarti kita lihat dari harga ya, dari kolom harganya. Kita akan memaksimumkan pendapatan, berarti fungsi tujuannya adalah maksimum dari Z. Z ini nilai pendapatannya ya, yaitu 15.000 X. X-nya ini adalah banyaknya kue manis. 15.000 dikali dengan X ditambah 10.000 dikali dengan Y. Nah, ini adalah fungsi tujuannya. Kita mau memaksimumkan nilai ini. Kemudian kendalanya apa aja yang jadi kendala? Yang jadi kendala adalah total persediaan tepung terigu dan mentega. Yang pertama untuk tepung terigunya dulu ya. Untuk membuat kue manis butuh 200 gram. Berarti kendalanya untuk terigu bisa kita tulis 200X. X ini adalah banyaknya kue manis ditambah 100Y. Y ini banyaknya kue asin. Ini harus kurang dari atau sama dengan 3000. Jadi total tepung terigu yang terpakai untuk membuat kedua jenis kue ini nggak boleh lebih dari total persediaan yang ada ya. Makanya di sini tandanya kurang dari atau sama dengan. Begitu juga untuk yang menteganya. Untuk yang mentega di sini kan kue manis butuh 25 gram, kue asin butuh 50 gram. Berarti fungsi kendalanya yang kedua itu adalah 25X ditambah 50Y itu harus kurang dari atau sama dengan total persediaannya, yaitu 1050 gram. Artinya penggunaan menteganya, keseluruhan mentega untuk membuat roti manis, kue manis dan kue asin itu tidak boleh lebih dari 1050 gram atau total persediaan yang ada. Kemudian ada lagi nggak kendalanya? Ada ya, karena X dan Y ini kan adalah banyaknya kue yang diproduksi gitu kan. Artinya nilai dari X dan Y ini nggak boleh negatif ya teman-teman. Maka kendalanya kita tambahkan X-nya lebih besar atau sama dengan 0. Berarti boleh 0 ya, artinya sama sekali tidak memproduksi. Atau Y lebih besar atau sama dengan 0. Ini dan ya, X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar atau sama dengan 0. Nah, kita sudah selesai membuat modelnya. Oke, kita lihat di sini ya teman-teman. Di sini kan bilangannya cukup besar nih. 200X ditambah 100Y kurang dari sama dengan 3000. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya. Sama-sama kita bagi 100 kedua ruasnya. Berarti ini jadinya 2X ditambah Y kurang dari sama dengan 3000 dibagi 130. Sama juga dengan yang kedua. Ini sama-sama kita bagi dengan 25 ya. Jadinya X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 1050 dibagi 25. 42 ya. Nah, jadi kita punya kendalanya 1, 2, 3, 4 yang ini. Boleh kita tuliskan yang ini, atau kalau misalkan teman-teman ketemu kasus dan teman-teman tetap menuliskan seperti ini saja, itu nggak masalah ya. Kalaupun nggak disederhanakan itu nggak masalah. Cuman kalau untuk memudahkan perhitungan supaya nggak kelihatan terlalu besar sekali angkanya, nah itu kita tulis yang lebih sederhana itu nggak apa-apa. Oke, atau kita tulis seperti ini ya, yang lebih sederhana. Di sini ada 4 kendalanya. Nah, ini adalah model matematika dari kasus pembuatan kue manis dan kue asin. Selanjutnya, apa lagi? Kita akan coba menggambar grafiknya. Kita coba gambarkan grafiknya. Oke. Yang bisa kita gambar adalah grafik untuk fungsi kendalanya. Kalau fungsi tujuan, ini kan nilai Z-nya belum tertentu ya. Yang kita mau cari tahu itu nilai Z-nya. Berarti kita nggak bisa langsung gambarkan untuk fungsi tujuannya. Untuk fungsi kendalanya yang akan kita gambarkan.
Yang pertama kendalanya adalah 2x ditambah y kurang dari sama dengan 30. Nah, untuk menggambarkan bagaimana grafiknya 2x tambah y kurang dari sama dengan 30, ini kita bentuk dalam persamaan dulu teman-teman. Kita ambil persamaannya dalam 2x ditambah y sama dengan 30. Nah, di sini kita buat dalam bentuk persamaan terlebih dahulu. Jadi nanti grafiknya itu berupa garis ya. Kalau pertidaksamaan gini kan grafiknya berupa daerah ya. Nah, supaya lebih mudah menggambarnya kita buat dalam bentuk garis dulu. Kita ambil garisnya. 2x ditambah y sama dengan 30. 2x ditambah y sama dengan 30. Untuk menggambar grafiknya, kita ambil dua buah titik yang dilalui oleh garis tersebut. Pilih aja. Yang pertama untuk x sama dengan 0, maka y-nya sama dengan 30 ya. Kalau y-nya sama dengan 0, maka 2x sama dengan 30, x-nya sama dengan 15. Yang pertama titiknya adalah 0,30, yang kedua titiknya adalah 15,0. Nah, ini untuk yang pertama. Ini 15,0 di sini ya. Ini 15, ini 15,0 titiknya. Kemudian 0,30 di sini 30,0. Nah, ini nanti kita gambarkan, ini kita bikin dulu untuk yang kedua ya. Untuk yang kedua caranya sama, kita buat dalam bentuk persamaan ini seharusnya kita gambar begini ya teman-teman. Tapi nanti karena gambar saya kurang lurus, kita gambar dulu aja deh. Nah, ini adalah gambar grafik fungsi 2x ditambah y sama dengan 30. Nah, kalau dalam bentuk garis lurus aja, ini berarti dia tandanya sama dengan. Untuk yang sama dengan. Kemudian yang kedua juga sama. X ditambah 2y sama dengan 42. Kita ambil sama dengannya dulu. Kita akan menggambar grafiknya. Berarti kita pilih yang pertama untuk X sama dengan 0, maka 2y sama dengan 42. Y-nya sama dengan 21 ya. Kemudian untuk Y sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 42. Nah, di sini kita punya titik. Ini adalah 0,21, yang ini 42,0. Ini 42,0 di sini. Kemudian ini 21 ya. 0,21 di sini. Kita gambar garisnya. Itu ya seperti ini ya. Gambar grafiknya ini adalah grafik persamaan X ditambah 2Y sama dengan 42. Kemudian X sama dengan 0. X sama dengan 0 itu adalah sumbu Y. Sumbu Y ini adalah persamaan X sama dengan 0. Artinya berapapun nilai X-nya, berapapun nilai Y-nya, nilai X-nya adalah 0. Ini ya. Kemudian Y sama dengan 0. Y sama dengan 0 ini adalah sumbu X. Ini adalah sumbu Y. Yang ini adalah sumbu X. Nah, ini adalah gambarnya. Oke. Gambarnya seperti ini. Kalau udah digambar gimana? Kita tentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, ini gambarnya yang tadi, ini tadi 21 ya, bukan 22 ya. Typo. Oke. Di sini kan ada banyak daerah nih, teman-teman. Kira-kira daerah himpunan penyelesaiannya itu yang mana? Apakah di sini? Apakah di sini? Apakah di sini? Apakah di sini? Kita kan nggak tahu ya. Jadi kita perlu cek dulu. Yang mana daerah yang memenuhi kendalanya.
Oke, yang ini tadi adalah persamaan. Ini tadi adalah persamaan 2x ditambah y sama dengan 30. Yang ini tadi persamaan x ditambah 2y sama dengan 42. Oke, yang pertama dulu. Untuk 2x ditambah y kurang dari sama dengan 30. Nah, kita bisa pakai uji titik. Uji titik 0,0 ya. 0,0 berarti kita substitusi ke sini. Untuk 2x ditambah y kurang dari sama dengan 30, kita uji titik 0,0, substitusi ke situ. 2 kali 0 ditambah 0 kurang dari sama dengan 30. 0 kurang dari sama dengan 30. Ini benar ya. Benar bahwa 0 kurang dari sama dengan 30. Artinya, daerah yang memuat titik 0,0, titik 0,0 itu kan ada di sini ya. Daerah yang memuat titik ini itu adalah daerah penyelesaian dari pertidaksamaan yang pertama. Oke, berarti untuk pertidaksamaan yang pertama, daerahnya di sini ya. Daerah yang memuat titik 0,0 atau kita arsir yang di sebelah sini. Atau kita pakai highlight. Kita pakai highlight. Ini ya. Nah, ini adalah daerahnya ya. Daerah yang di sebelah kiri garis. Kalau kita lihat itu daerahnya di sebelah kiri garis. Kemudian untuk pertidaksamaan yang kedua. Untuk pertidaksamaan yang kedua, sama, kita uji titik juga. Untuk yang kedua, x ditambah 2y kurang dari sama dengan 42. Kita uji titik 0,0, kita substitusi 0 ditambah 2 dikali 0 kurang dari sama dengan 42. 0 kurang dari sama dengan 42. Benar ya bahwa 0 kurang dari sama dengan 42, artinya daerah yang mengandung titik 0,0 itu adalah daerah penyelesaiannya. Maka daerahnya yang mana? Daerahnya adalah yang ini. Ini kan garisnya. Titik 0,0 di sini, berarti daerahnya yang ini. Yang memuat titik 0,0. Oke. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga. Kalau yang ketiga, x lebih besar sama dengan 0. X lebih besar sama dengan 0 itu artinya di sebelah kanan sumbu Y, nilai X yang positif ya. X tadi kan sumbu Y, X sama dengan 0 itu kan sumbu Y, artinya X lebih besar sama dengan 0, ini artinya di sebelah kanan sumbu Y, X yang nilainya positif. Berarti kita arsir yang di sebelah kanan sumbu Y ya. Ini kita arsir yang di sebelah sini. Kita arsir yang di sebelah sini. Lalu untuk Y lebih besar sama dengan 0, artinya kita ambil nilai Y yang positif, 0 atau positif ke atas ya. Kita arsir ke atas. Ini ya, kita arsir. Bu, nggak ada suaranya, Bu. Nggak ada. Dari tadi. Halo?